Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram dari pekan kemarin. Yang pertama adalah bagaimana agar kita istiqomah dekat dengan Al-Quran. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, yang pertama adalah kita harus menyediakan waktu khusus bersama Al-Quran dan bebas dari gangguan-gangguan sehingga kita bisa tenang bersama Al-Quran. Kita bisa menghadirkan kemuliaan Al-Quran pada diri kita, pada hati kita, sehingga hati kita merasa tenang dan khusyuk dalam membaca Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita melibatkan Al-Quran. Kita melibatkan Al-Quran dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemanapun kita pergi, ke kantor, ke kampus, atau dimanapun kita berada, kita bisa membaca Al-Quran. Baik pakai aplikasi atau dengan Al-Quran saku yang bisa disimpan di saku atau di tas-tas kecil kita. Agar kita tidak pernah terlepas dengan Al-Quran. Kita terbiasa bersama Al-Quran. Kemudian tips selanjutnya adalah kita mengajak. Itu setelah diri kita sendiri, kita mengajak orang-orang terdekat, keluarga, orang tua, saudara, orang-orang yang dekat dengan kita. Kita ajak mereka agar berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang intinya agar hati kita cinta dengan Al-Quran. Ketika kita sudah cinta dengan Al-Quran, itu sudah pasti kita tidak ingin ada hari kita yang terlewatkan tanpa kita membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah membuka hati. Kita seharus pahami bahwasannya Al-Quran adalah hadiah terindah dari Allah atau mukjizat yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana sampai hari ini kita masih bisa melihatnya, kita masih bisa merasakannya. Lalu pertanyaan, kemana tongkat Nabi Musa? Nggak ada. Kemana kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman? Tidak ada. Akan tapi Al-Quran sampai sekarang kita bisa merasakannya, dan bahkan kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran menjadi mulia, dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah-hikmah dari Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallah yarfa'u bihadza kitabi aqwaman wa yad'uhu bi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Kemudian sahabat sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana agar hati kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah baik di bulan Ramadan, mungkin di luar bulan Ramadan pula. Yang pertama adalah sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat. Yang pertama adalah meluruskan niat dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah niat kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan kita tergantung daripada apa yang telah kita niatkan. Ketika kita mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, jaga niat kita, keikhlasan kita agar tetap istiqomah. Kemudian yang kedua, tip istiqomah yang kedua dalam beribadah kepada Allah adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran
Ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada peringatan Allah, dan ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian tips yang selanjutnya adalah kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang ketiga ini adalah kita mencari sahabat. Sahabat yang mana dia bisa dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh daripada Allah, dia ingatkan, "Wahai saudaraku, jangan seperti ini, jangan seperti ini, seperti ini, jangan seperti ini. Bertaubatlah kepada Allah." Itu sahabat yang baik. Ketika kita mendapatkan sahabat seperti itu, maka pegang eratlah tangannya agar kita bisa selalu bersama dan selalu istiqomah bersamanya sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak berdoa dan berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips yang terakhir adalah berdoa. Sahabat-sahabat Al-Mujaddid dimanapun Anda berada, berdoa. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika kita ingin selalu istiqomah di jalan Allah, tips yang luar biasa adalah bagaimana kita jangan lepas dari doa kita kepada Allah. Karena doa adalah perintah Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan segala permintaan kalian, kata Allah. Kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, isrif qulubana ala ta'atik. Agar bagaimana hati kita diberikan keikhlasan dalam beribadah, agar hati kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ibadah yang kita lakukan setiap harinya, yang kita kerjakan setiap harinya, dengan kebiasaan kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita atau memanggil kita dalam keadaan beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang kita inginkan, yaitu husnul khatimah. Allahu akbar. Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tips yang kami bisa bagikan. Masih banyak tips-tips yang lain yang mungkin bisa sahabat dapatkan dari ustadz-ustadz yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh Solih Solihah, ayahku bilang cakep dan cantik tidak dilihat dari rupa, tapi juga dari dalam jiwa. Jiwa yang senantiasa bersyukur pada Allah adalah jiwa yang peduli dan senantiasa siap berbagi. Akang Teteh Solih Solihah, bukan kebetulan loh Allah pertemukan kita di media ini, kecuali Akang Teteh bisa jadi pendukung perjuangan dakwah kami di Ma'had Al-Mujaddid. Donasikan materi yang Akang Teteh Solih Solihah miliki saat ini. Berapapun jumlahnya, insya Allah berkah buat bekal akhiratnya. Silahkan salurkan donasinya di kitabisa.com/Ma'had Al-Mujaddid. Atau Akang Teteh bisa support media kami dengan berdonasi di rekening di bawah ini. Dan jangan lupa konfirmasi ke nomor di bawah ini ya. Syukron jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.